Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa ajwajihi wa dzurriyyatihi wa ahlil baitihi ajma'in, wa khususan ila ruhil Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad usuli wa furu'ihim, wa ila ruhi Maulana Syekh Muhammad Arsad bin Abdullah Al-Banjari, wa ila ruhi Syekhina Mirabirina Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari, wa jami'i masyaihina wa ala man wa salafus salih wa ala man wa syekhuna. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi karrama bani adama wastafa minhumul ulama wa ikhtara aidan minhumuz zuhada wal hukama wal qurama wa faddalahum minhumul arifina billahi wasifati wal asma'i wa azaqahum lajjatal mahabbati wa atla'ahum haqiqatul asya minal ardi was sama. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatimil anbiya alladzi khuliqa min dzatihi wa minhu jami'ul asya, wa ala alihi wa ashabihi sadatil awliya wa ala tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumil jaza. Wa ba'du, kemudian daripada itu maka adalah ini sebagian manaqib riwayat hidup Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad sahibur Ratib Al-Haddad radhiyallahu an. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat dan mengampuni serta meridai bagi kita sebertaan. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini kita mengambil barakah baca manaqib Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, sidin yang menyusun Ratib Al-Haddad. Syukur alhamdulillah, kita bersama-sama bersyukur kepada Allah yang mana Allah Ta'ala telah memberikan kepada kita nikmat-nikmat yang sangat luas. Kita diberikan oleh Allah taufik hidayah, diberi pertolongan oleh Allah. Kembali kita bersama-sama berkumpul beribadah di tempat ini. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita. Allah Ta'ala meridhoi kepada kita semua. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, dosa pada orang tua kita diampuni oleh Allah, dan mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan yang lagi sakit diberikan kesembuhan oleh Allah, yang lagi mendapat kesusahan dihilangkan kesusahannya, dimudahkan segala urusan, dikabulkan segala hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, beliau seorang ulama besar, seorang wali kutub yang memberikan pendidikan, pengarahan serta tuntunan bagi negerinya yang mempunyai nama lengkap, yaitu Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad bin Ahmad bin Abdullah bin Muhammad Al-Haddad bin Alwi bin Ahmad bin Abi Bakar bin Ahmad bin Muhammad bin Abdullah bin Al-Faqih Al-Alamah Al-Imam Ahmad bin Syekh Al-Imam Abdurrahman bin Sayyid Al-Imam Alwi bin Muhammad Sahib Mirbat bin Ali Hala Qasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Abdullah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa bin Muhammad bin Ali Al-Uraidi bin Imam Ja'far Shadiq bin Imam Muhammad Al-Bakir bin Imam Ali Zainal Abidin bin Imam Husain bin Sayyidah Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau dilahirkan pada malam Kamis tanggal 5 Safar tahun 1044 Hijriah di kota Tarim yang bernama Subair, Hadramaut, Yaman. Beliau bermadzhab Imam Syafi'i.
Ayahnya Al-Habib Alwi bin Muhammad adalah seorang yang salih dari keturunan orang-orang yang salih. Jadi Habib Abdullah Al-Haddad ini beliau ketika berusia 4 tahun beliau terserang penyakit cacar yang begitu hebatnya sehingga membutakan kedua mata Sidin. Di Sidin waktu lagi umur 4 tahun kena penyakit cacar, ujian dari Allah Ta'ala, sampai-sampai mata Sidin kadang melihat lagi. Sesudah beberapa tahun lah, lalu penyakitnya sembuh. Tetapi di dalam waktu Sidin sakit tadi, waktu mata Sidin kadang melihat, disitulah Sidin diberi oleh Allah Ta'ala anugerah yang mana Sidin berhasil menghafal Al-Quran, menguasai berbagai ilmu agama. Nah, jadi rupanya Allah Ta'ala menggantikan penglihatan lahir beliau dengan penglihatan batin, sehingga kemampuan menghafal dan daya pemahaman Sidin sangat kuat dan mengagumkan. Nah, dengan Sidin buta mata tadi, justru mata hati Sidin yang tarang. Sidin sekali mendengar hafal dah Al-Quran, jadi hafal Quran dan ilmu-ilmu agama yang lain. Tetapi Sidin sudah sejak ketika dewasa hilang penyakit tadi dan mata Sidin kembali melihat seperti semula. Dan Sidin kitab Ittihafus Sa'il dan banyak lagi karangan-karangan Sidin. Ini menandakan Sidin ini seorang yang alim, luar biasa alimnya Sidin, dan wali kutub pulang. Selain itu terdapat ucapan dan ajaran beliau yang sempat dicatat oleh murid-muridnya dan pengikutnya, antara lain ada kitab-kitab Al-Maktabah, itu kumpulan surat menyurat yang mana isinya ilmu agama yang disusun oleh murid Sidin. Murid beliau sangat banyak, di antaranya anak Sidin yaitu Al-Habib Hasan Al-Haddad dan yang lain-lain lagi daripada murid-murid Sidin, dan menjadi wali juga murid Sidin lah. Kemudian di antara perkataan Sidin, ujar Sidin yang artinya ajaklah orang awam kepada syariat. Jadi Sidin bawai orang-orang banyak untuk mengerjakan hukum agama, hukum syariat dengan bahasa syariat, dan ajaklah ahli syariat kepada tariqat dengan bahasa tariqat, dan ajaklah ahli tariqah kepada hakikat dengan bahasa hakikat, dan ajaklah ahli hakikat menjadi ahli hak dengan bahasa ahli hak. Artinya bawa Sidin orang yang dari asal syariat kepada hakikat dan seterusnya nih. Ini di antara perkataan Sidin. Banyak lagi perkataan Sidin yang mengandung ilmu, mengandung hikmah. Walhasil bahwa keutamaan Habib Abdullah Al-Haddad sangat banyak, perilakunya sangat nampak, bahkan lebih nampak dari matahari di waktu zuhur, dan perkataan dan nasihat beliau diterima oleh segenap masyarakat. Beliau wafat pada malam Selasa 7 Zulqa'dah. Jadi ini bulan Zulqa'dah yang mana ini wafat beliau, dan kita kena bertahlil, kita hadiahkan pahalanya kepada beliau. Semoga kita semuaan mendapatkan keberkahan berkat beliau lah. Sidin wafat pada bulan Zulqa'dah, tepatnya 7 Zulqa'dah pada tahun 1132, dimakamkan di Jambal, ini di kota Tarim Hadramaut. Jadi di Jambal itu pekuburan
Nah, di situ banyak wali-wali Allah dikuburkan di sana. Dan makamnya banyak dikunjungi orang dari berbagai negeri. Semoga Allah mencurahkan keridhaannya kepadanya dan kepada kita berkah keridhaannya, dan Allah menolong kita atas pertolongan yang sangat luas. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ansurna fahati ridwani alaihi wa amitana bisallati auda'ataha ladaih. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Al-Habib Abdullah Al-Haddad waliyullah radhiyallahu an. Allahumma salli wa sallim ala jaddihil amin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al lana rabitata ittisalin bi ahli kamal min ibadika salihin warzuqna bikamal adab ma'ahum fi hayatihim wa ba'da mamatihim ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah sudah kita baca manaqib, kita baca kitab fikih karangan Maulana Syekh Muhammad Arsad bin Abdullah Al-Banjari, kitab Sabilul Muhtadin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah. Halamannya bolehkah? Nah, halaman berapa? Halaman 48. 48 halamannya. 2 baris mulai di bawah. Halaman 49 kalah. Okay. Halaman 48 di bawah. Nah, kita ulangi sedikit. 2 baris mulai di bawah. Okay. Adapun qada hajat ini artinya kita membuang hajat nih. Seperti kita buang air besar, buang air kecil, itu ngarannya qada hajat. Pada tempat yang disediakan bagi qada hajat, maka tiadalah haram menghadap kiblat dan membelakangi dia, dan tiada makruh dan tiada hilaful aula. Artinya kalau kita ada khusus disiapkan tempat qada hajat di rumah misalnya, batutup, pintu, nah kada apa itu seandainya menghadap kiblat hukumnya tiada haram. Tapi kalau kita qada hajat di tanah lapang yang kada ada dinding, itu kemarin hukumnya haram menghadap kiblat lah. Dan tiada makruh menghadap kiblat dan membelakangi dia ketika istinja. Nah, ketika bebasuh bekamih ini misalnya lah, menghadap kiblat kada makruh nih. Tadi nang hukumnya haram itu waktu bekamihnya nang kada boleh. Ini yang di tempat nang di tanah lapang kada boleh menghadap kiblat, tapi ketika bebasuhnya pang nah boleh aja. Nah, rasanya lah aman kada makruh tadi. Hendak bakami kada tahan lagi, singgah aja dulu di pinggir jalan. Nah, mana kiblat kada tahu, sudah menghadap ya. Nah, di ini ke sana menghadap kira-kira kada ke kiblat pangala menghadapnya lah. Nah itu amun tahu sana kiblat, nah jangan berarti hadap ke lain. Tapi kalau nya basuhnya kada apa aja menghadap ke kiblatnya lah. Dan jima, nah kada makruh juga aja menghadap kiblat. Jima itu. Dan bakantut, kada apa-apa bakantut menghadap kiblat, kada makruh boleh aja. Dan berbuang darah, basungu. Nah, basungu itu apa, bebekam kah?
itu kadang makruh menghadap kiblat. Bagus juga bebekam tu lah, misalnya berapa bulan sekali bebekam, sunnah Nabi juga ni bebekam. Tetapi makruh menghadap Baitul Maqdis. Nah, menghadap apa tuh nang Palestina tuh, Masjidil Aqsa. Nah, kita kada tahu di mana arahnya Masjidil Aqsa adalah. Nah, itu tahu arahnya menghadap ke sana kada boleh, makruh hukumnya. Dan membelakangi dia ketika qada hajat. Dan demikian lagi makruh menghadap bulan. Nah, menghadap bulan nang biji tah bijinya bulan lah. Nah, kita menghadap ke bulan bakami makruh. Dan bintang tatkala qada hajat pada malam. Dan tiada makruh membelakangi dia. Nah, kalau membelakangi kada apa-apa, membelakangi bulan menghadapnya nang tadi hukumnya makruh, kada berdosa bang lah. Tapi kalau kita tinggalkan dapat pahala kita. Dan sunat bagi yang qada hajat di padang, nah ini nang di tanah lapang nang, atau barang sebagainya nang kada khusus tempatnya lah, misalnya di belakang pohon kah, bahwa berjauh ia daripada manusia. Jadi jangan pak parak orang, nah, jauhi pada orang, kepada tempat yang sunyi, artinya nang kada orang sampai ke situ tadi, sekira-kira tiada kedengaran oleh mereka itu suara barang yang keluar ia daripadanya, dan tiada keciuman oleh mereka bau yang keluar daripadanya. Nah, itu jauh ukurannya nang sekira-kira orang kada mencium tah dan kada kedengaran. Nah, itulah qada hajat ini sampai nang ke ini diatur oleh agama nih. Sunat hukumnya ini nang orang nang kada ada qada hajatnya di luar rumah lah, atau kada di tempat nang disiapakan. Kada tempat disiapakan tu lain lagi. Dan demikian lagi sunat baginya bahwa menutup ia akan dirinya daripada penglihatan mata manusia. Jadi batutup supaya orang kada melihat. Nah, bahari sampai ini aja lah di sungai itu ada disiapkan jamban, halanya orang nang pinggir sungai Martapura. Jambannya larut tiup angin, kada lagi jambannya ada batang aja lagi. Anak banda kami sudah, maka ya kami supaya sidin kada supan tutupi sidin muha, nang di bawah kada ditutupi sidin. Nah, kelihatan sidin nya kada supan lagi dah muha ditutupi. Nah, ini sunat berjauh dari orang, dari mata orang melihat. Amun wahine kira qada hajat nang sembarangan, ada nang mempedio, nah tiralam lah. Jadi wahine hati-hati juga. Dan hasillah tutup di sini dengan suatu yang lebar. Jadi boleh aja sesuatu nang lebar penutupnya. Tingginya 2 sulus hasta, 2/3 hasta. Jadi hasta itu mulai ujung tangan kita sampai ke siku nih hasta ngaranya. Nah, 1 hasta 2/3 berarti sampai sini. Nah, ya asal tertutup aja kemaluan itu sudah boleh sudah. Artinya tikas dada aja penutupnya, misalnya awaknya kelihatan itu sudah boleh dah. Orang mau ulai sampai dada aja adanya tutupnya, itu boleh sudahlah. Atau lebih jika ada ia baqada hajat duduk, dan jika ada ia berdiri hendaklah ada tingginya
hingga berbetulan pusatnya. Nah kalau nya nang qada hajatnya berdiri paling kada penutupnya sampai ke pusat itu paling rendah sudah. Dan jauh antaranya dan antara tutup itu 3 hasta. 3 hasta jaraknya atau kurang. Dan jikalau dengan mengeluarkan kaki bajunya sekalipun misalnya di bawah kelihatan nila ba'ano ujung baju tapi di atas kada kelihatan, ada kalau rancak lah wisi nang di mana tuh batis kelihatan, nah, awak kada. Tetapi tempat sunat menutup dirinya itu jika tiada ada hadir orang yang melihat akan auratnya daripada mereka yang tiada halal menilik baginya. Itu artinya tadi menutup tadi itu nang tidak ada orang tidak ada hadir orang yang melihat itu orang nang apa nang kada halal melihat. Nah kalau nya nang halal melihat lawan diri kita kada apa-apa, kada ditutup. Nah itu yang maksudnya lah, aman kita, aman kawan melihati kita kada halal kada boleh tutupi, tapi ada yang boleh melihat lawan kita kada apa-apa terbuka. Nah itu maksudnya. Adapun jika ada hadir mereka itu, maka menutup dirinya daripada melihat mereka itu wajib. Adapun jika ada hadir mereka itu ni orang deh yang bukan halal lawan kita, maka menutup dirinya daripada melihat mereka itu wajib bukan sunat, karena haram membukakan aurat di hadapan mereka itu. Jadi kada boleh kita menampakkan aurat di hadapan orang yang kada boleh melihat lawan kita. Dan demikian lagi sunat bagi yang qada hajat bahwa jangan ia berkata-kata tatkala qada hajat, yakni ketika keluar sesuatu daripada kubulnya atau duburnya, kemalun muka, kemalun belakang nih, sambil bernyanyi misalnya. Nah itu makruh hukumnya. Kecuali darurat misalnya lah, ada kawan anak gugur, kita berdiam aja gugurnya, kita bedahkan ada lubang, nah misalnya itu berpender kada apa-apa itu. Tapi kalau kada ada untuk apa-apa itu makruh hukumnya. Dan jika berkata-kata dengan yang lain daripada zikir atau menjawab salam orang sekalipun, artinya nih kata-kata yang lain bacaan penderan biasa aja makruh, atau menjawab salam misalnya orang assalamualaikum ya, orang di luar rumah bang uciak kita divisi waalaikumsalam ya, nah, jangan, makruh hukumnya. Kada dijawab jarana boleh kurang kan aja, orang berokan duit misalnya lah dijawab jadi ada dijawab boleh sini kena. Nah tetap jawab berdiam aja, aman hendak pokolakan gayong ke dinding sampai tahu ada orang dia. Udah hendak membawakan duit kada disahuti bulik orang lah. Nah karena ditegahkan, jadi walaupun menjawab salam, karena orang beri salam itu wajib dijawab lah, nah mengucapkannya sunnah, nah menjawabnya wajib itu. Tapi kalau kita dalam wisi kena aja menjawabnya dulu. Dan ditegahkan daripada berkata-kata ketika qada hajat besar, apalagi qada buang air besar itu ditegahkan lagi berkata-kata pada ketika itu. Makruh melainkan karena darurat. Nah kata boleh aja kalau darurat, seperti menghabari
dan mengingatkan orang yang buta. Ada orang buta, kalau kita berdiam aja gugur, lalu kita padahkan jangan berlangkah pian misalnya, stop jadinya orang buta tadilah. Tapi kita kalau hajat itu kada apa-apa, boleh aja. Maka jika bersin ia pada ketika itu, maka hendaklah ia mengucap alhamdulillah dengan hatinya juga, jangan menggerakkan lidahnya. Sunnah kalau jelah kalau kita bersin perlu kawahin kah? Nah, wahin jarang misalnya lah, baca apa bacanya alhamdulillah. Nah mendengar bang, napa mendoakan yarhamukumullah. Nah bilanya kawan membaca yarhamukumullah, kita nang wahin tadi bang membaca pulang yahdikumullah. Nah bagusnya lah berdoa, mendoakan katanya tuh. Itu waktu ada dalam WC. Kalau nyawahin dalam WC membaca alhamdulillahnya dalam hati aja, jangan diucapkan. Jasadinlah. Seperti halnya di dalam ketika jima wahin, nah bacanya dalam hati aja. Karena ini masih kada boleh bacaan kecuali sebelumnya. Adapun berkata-kata tiada di dalam ketika keluar sesuatu. Nang tadi kasihnya kada boleh, hukumnya makruh itu ketika keluar kotoran. Nah, kalaunya kada waktu keluar pang tuntung udah kada hajat man balum basuh di dalam isi juga nih. Adapun berkata-kata tiada di dalam ketika keluar sesuatu dari kubur itu kemaluan muka, dubur itu kemaluan belakang, maka tiada makruh. Nah kada makruh kalau sudah tuntung tadi, artinya masih dalam WC lalu ada orang menakuni, menakuni kita nih, ada aja orang, ada aja misalnya lah. Tapi sudah bang tadi kita sudah tuntung sudahlah, tapi belum masih dalam WC lagi nih, maka tuh kada makruh itu. Melainkan dengan zikir atau Quran. Nah kalau berzikir membaca Quran dalam WC ada boleh, walaupun sudah tuntung pada hajatnya, maka itu makruh. Dan kata setengah ulama haram, bahkan ada mengatakan haram. Dan kata setengah ulama haram berkata-kata dengan Quran. Demikianlah tersebut di dalam kitab Tuhfah dan kitab Mughni dan kitab Nihayah. Dan demikian lagi sunat baginya bahwa jangan ia qada hajat pada air yang tenang. Nah, di mana kami di sumur, nah sadiki kurang benar ya lah, kada boleh. Atau di danau nang kada mengalir, yang mamluk baginya dasar ampun inya juga, inya ada di si danau tapi kada mengalir, kami di situ, itu hukumnya makruh. Hendaknya menghindari itu. Atau yang mubah, yang tiada ia musabbal dan tiada ia mauquf, sama ada ia banyak atau sedikit. Karena hadis yang sahih bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menegahkan ia daripada qada hajat pada air yang tenang. Nah, sejak dululah kita ulangkan dan demikian lagi situlah. Mungkin sampai di sini dulu, insyaallah kita sambung lagi akan datang. Mudah-mudahan Allah taala memberikan kepada kita kesehatan, keafiatan. Mudahan Allah taala memberikan kepada kita rezeki yang halal, yang barakah, yang manfaat. Mudah-mudahan Allah taala memberkahi kita hidup di dunia, dan Allah taala menguatkan iman kita, dan mudah-mudahan Allah taala menjadikan anak-anak kita anak yang saleh salihah. Dan mudah-mudahan
Siratal ladzina an'amta 'alaihim al-maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Masyaallah, la haula wala quwwata illa billah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah.